Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di hari Jumat pagi ini emang agak ngedadak juga karena pas saya lihat ternyata jadwalnya tidak seenak di jadwal awal dulu. Kalau jadwal awal kan tidak pabelit dengan mata kuliah lain sehingga kita bisa disatukan tanpa ada koordinasi ya dengan yang lain. Tapi di jadwal yang baru ternyata pas siksak dengan beberapa mata kuliah lain ya jadwalnya sehingga tidak bisa disatukan secara langsung. Harus ada koordinasi dengan dosen yang lain. Jadi setelah saya pikirkan, kemudian saya sudah berkoordinasi dengan Pak Junedi juga. Untuk pertemuan pertama sampai ketiga di mata kuliah ini, kita akan laksanakan di pagi ya, berarti di sebelum Jumatan. Jadi bisa jam 8, bisa jam 7, atau bisa jam 10 seperti ini. Itu terserah kalian saja nanti kesepakatannya mau jam berapa. Kira-kira enaknya jam 7, atau jam 10 atau jam 8 silahkan lah. Nanti kita sepakati ya. Terus nanti di pertemuan keempat itu sudah dimulai presentasi ya. Nah, itu berarti kalian harus kembali bergeser ke jadwal awal. Jadwal awal di sini bisa jadi dari jam 1 untuk kelas apa ya, jam 1 itu kelas B kalau nggak salah, sampai jam 6 terakhir gitu ya, di jadwal normal. Walaupun kalian nanti ada yang mau geser, ada yang ke pagi sebelum Jumatan satu kelas atau 2 kelas juga boleh. Nanti 1 kelas lagi setelah Jumatan juga silahkan. Nanti kalian sepakati saja bagaimana baiknya. Yang jelas saya untuk hari Jumat ini alhamdulillah kosong paginya gitu ya. Jadi bisa aman lah geser-gesernya di hari Jumat ini. Terserah kalian. Mungkin nanti ada yang jadwalnya maghrib, gak mau terlalu maghrib digeser sebelum Jumatan juga boleh. Gitu ya. Atau 2 kelas, ataupun malahan 3 kelas sebelum Jumatan juga boleh. Dari jam 7 misalnya sampai jam Jumatan, silahkan saja. Nanti terserah kalian disepakati bagaimana. Itu untuk mekanisme perkuliahan untuk di hari Jumat ini di ekologi dan lingkungan. Dan ternyata untuk mata kuliah ini tuh agak telat ya, karena hari Selasa di minggu kemarin itu libur Imlek. Jadi yang harusnya minggu ini untuk pertemuan kedua, nah, baru pertemuan pertama ternyata untuk mata kuliah ini. Oke, sebelum dilanjutkan, silahkan di screenshot dulu. Nah, saya ingin minta tolong ke yang pakai laptop ya. Setia pakai laptop ya kelihatannya ya. Iya, Pak. Ya, sok. Silahkan dibantu di screenshot dulu. Ya, slide 1. 1, 2. Terus slide 2. Slide 3. Slide 4. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Setia, nanti di-share di WA group ya. Ya, Pak. Ya. Di WA group mata kuliah. Nah, mungkin Pak Junadi tadi barusan sedang bimbingan dulu. Ada yang sedang bimbingan, katanya jadi belum bisa masuk untuk sekarang di awal. Mungkin nanti di pertengahan beliau bisa masuk. Nah, kalian itu ngontrak geografi politik juga gak? Kontrak, Pak. Oh, Kontrak, Pak. sama Pak Elgar ya? Berarti kalian Iya. 4 mata kuliah bareng saya berarti ya di semester ini. Karena geografi politik juga kayaknya saya mendampingi Pak Elgar gitu. Tapi kalau di geografi politik full sama Pak Elgar. Paling nanti di beberapa pertemuan yang beliau gak bisa baru saya yang masuk gitu. Wah, cukup membosankan juga ya, mukanya tetap ini aja gitu ya. Oke, gak apa-apa lah. Terus ada yang tanyakan dulu Kak sebelum kita mulai?
Jika nggak ada, gini, terkait mekanisme perkuliahan, dalam artian sistem nilai, kehadiran, dan segala macam, itu kan sama aja lah ya. Sama seperti di geografi kebencanaan, sama di praktikum sih. Tapi mungkin agak berbeda dengan yang di geografi politik ya. Yang jelas kalau tentang kehadiran, kemudian absensi, tugas, dan segala macam, pakainya kita yang sama, seperti aturan-aturan yang sudah saya sampaikan di mata kuliah yang lain. Silakan kalian itu ikuti saja dan dinikmati ya. Dan insya Allah itu yang terbaik untuk penilaian kalian. Kemudian untuk mata kuliah ini nanti akan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan. 16 pertemuan itu sudah termasuk UAS dan UTS. Kita akan lihat rincian materinya seperti apa. Sudah muncul belum? Sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke. Jadi nah ini rangkuman pokok materi dari mata kuliah ekologi dan lingkungan. Jadi di sini ada identitas mata kuliahnya, program studinya apa, universitas apa, kemudian kode mata kuliahnya juga ada. Nah ini mungkin semesternya ini agak berbeda ya, karena di tahun kemarin, bukan tahun kemarin, bahkan di semester kemarin ya, mata kuliah ini tuh dikontrak sama tingkat 4. Jadi di semester 7 mereka mengontrak mata kuliah ini bareng dengan PLP atau PPL. Jadi agak riuh juga. Gitu. Nah sekarang kalian riuhnya dengan KKN ya, tapi ya sudah pulang ya, jadi aman. Nah untuk semester ini ternyata mata kuliah ini digeser dari ganjil ke genap. Dan nanti untuk adik kelas kalian pun mengontrak mata kuliah ini itu di semester 6 seperti kalian sekarang. Enggak di semester 7 lagi seperti yang tahun kemarin. Seperti kakak tingkat kalian. Gitu ya. Jadi mungkin agar di PPL itu tidak terlalu banyak mata kuliah. Sepertinya pertimbangannya ke sana. Alhasil digesernya ke semester ini. Jadi saya ngajar ini semester kemarin ngajar, semester ini juga ngajar ternyata. Oke, terus nah ini daftar referensinya. Daftar referensinya di sini ada dari Gustaf, ekologi. Nah ini buku ya, Yayasan Obor Indonesia. Kemudian dari Suswari Sono Hedi, prinsip-prinsip dasar ekologi. Ini juga buku. Kemudian ekologi pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Ini juga buku. Dasar-dasar ekologi juga buku, dan pengantar ekologi juga buku. Ini semuanya buku. Silahkan kalian kalau punya file secara digitalnya atau mau beli bukunya langsung silahkan. Kalau mau sumbernya bahasa Inggris juga boleh, sumbernya dari jurnal juga boleh. Saya tidak akan membatasi terkait sumber-sumber bacaan kalian, silahkan saja mengikuti asal sesuai dengan aturan-aturan yang memang berlaku di dunia ilmiah gitu ya. Jangan nyadur dari WordPress, jangan nyadur dari Wikipedia dan segala macam. Asal seperti itu saja. Blogspot juga jangan. Oke, itu silahkan. Kemudian ya seperti biasa di pertemuan pertama kita akan bahas seperti ini terkait materi perkuliahan yang akan kita lakukan selama awal kuliah sampai akhir. Terus untuk pertemuan kedua di minggu depan kita akan bahas terkait ruang lingkup ekologi. Gitu ya. Ekologi sebagai ilmu itu apa, kemudian tingkatan organisasi makhluk hidup, pembagian ekologi, serta hubungan ekologi dengan ilmu lain. Itu minggu depan. Kemudian minggu ketiga, minggu depannya lagi, berarti 2 minggu dari sekarang, kita akan bahas terkait konsep-konsep ekosistem. Nah, di sini kita akan bahas terkait segi jenjang makanan, tingkat tropik dan piramida ekologi, kemudian homeostatis ekosistem. Nah, di ekologi lingkungan ini mungkin ada beberapa yang berkaitan dengan biogeografi juga ya. Nanti kalian mungkin akan melihat apa perbedaan dan persamaan antara mata kuliah ini, ekologi dan lingkungan, kemudian dengan biogeografi. Gitu.
Nanti, nah ini dimulai pertemuan keempat, kalian sudah harus presentasi kelompok. Oke. Nah, jadi kalian nanti dibagi ke dalam 10 kelompok per kelasnya dengan pembagian gender yang seimbang. Jadi jangan sampai satu kelompok ada yang laki-laki semua, ada yang perempuan semua, jangan ya. Jadi biar seimbang, laki-laki dan perempuannya harus seimbang jumlahnya di 10 kelompok itu. Kemudian ya kalau mau yang geng-gengan boleh lah, silakan gitu ya, diatur-atur aja. Biasanya kan suka ada nyaman dan gak nyaman ya, bekerja sama dengan siapa. Tapi jangan terlalu dijadikan prioritas utama. Jadi usahakan melebur saja dengan siapapun, kalian harus bisa gitu ya. Silakan dibagi kelompoknya sama kalian sendiri, sama KM kelasnya masing-masing. Terus nanti yang menentukan ini itu kelompok 1, ini itu kelompok 2, ini itu kelompok 3, itu saya yang menentukan. Gitu ya. Jadi nanti ketua kelas silahkan dibagi kelasnya ke dalam 10 kelompok sama rata, sama banyak, sama gender, dan sama kemampuan lah. Kalau bisa jangan yang pintar di satu kelompok semua gitu ya. Kadang kan yang seperti itu, jangan. Silahkan dibagi secara proporsional saja. Nanti hasilnya dikesayakan dan nanti saya akan yang menentukan ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ngerti? Paham? Paham, Pak. Oke. Siap, Silakan. Pak. Jelas, Pak. Nah, nanti sore lah, nanti sore saya minta rekapannya ya. Asaran. Silakan didiskusikan sama rekan-rekan kelas masing-masing. Terus, nah itu berarti kan kalian harus presentasi dimulai pada pertemuan keempat. Ya, 1, 2, 3 minggu lagi lah dari sekarang berarti. Nah itu kalian berarti punya waktu sekitar 3 minggu dari sekarang untuk membuat makalah dan PowerPoint-nya gitu ya. Dan ini ketentuannya itu seperti mata kuliah saya yang sebelumnya, dikumpulkannya itu tidak setiap pertemuan harus tampil, tapi dikumpulkannya itu setiap awal sebelum tampil kelompok pertama. 10 kelompok itu dikumpulkannya sebelum tampil kelompok pertama, semuanya. Jadi tidak ada yang karena kelompok 10 dia ngumpulinnya itu di saat pertemuan akhir semester sebelum UAS. Enggak. Jadi semuanya ngumpulinnya nanti di pertemuan ketiga. Berarti ada 2 minggu lah ya. Atau 2 minggu setengah, saya kasih toleransi lah. Gampang gitu ya. Yang jelas nanti pas kelompok pertama tampil, itu semua kelompok itu sudah menyetorkan tugasnya. Dan PowerPoint-nya. Gitu ya. Makalah dan PowerPoint. Jangan sampai di tengah perjalanan ada yang dirubah. Kalau bisa, pertama kali dikumpulkan, itu semuanya sudah final. Dalam artian bahan materinya sudah lengkap, gambar-gambarnya sudah komplit, gitu ya. Videonya kalau ada sudah ada, dimasukkan, dan lain sebagainya. Kalau kita berkaca dari beberapa mata kuliah sebelumnya, yang pernah saya sampaikan di semester-semester yang awal, itu banyak kelompok yang mengupgrade materinya itu di tengah. Misal dia kelompok 8 nih. Misal dia kelompok 8, kemudian dia kan pasti menyaksikan dulu kelompok 1, 2, 3 tampil ya. Nah, di saat dia menyaksikan kelompok-kelompok awal itu tampil, ya mungkin kepikiran, oh kelompok kita tuh ada yang kurang nih, ininya. Setelah dikomentari oleh teman-teman yang lain atau oleh dosen. Nah, oleh karena itu dia berinisiatif untuk mengupgrade gitu ya materi yang ada di kelompok dia. Terus digantilah yang diuploadnya itu gitu dengan yang terbaru. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Saya inginnya di awal, pas kalian awal mengumpulkan itu semuanya sudah maksimal. Jadi tidak asal mengumpulkan gitulah, nanti juga bisa disusul iya kemudian kurang-kurang mata. Jangan seperti itu. Jadi harus maksimal dari awal biar semuanya adil. Rugi dong kelompok 1 gitu ya kalau seperti itu, karena dia tampil duluan, dia bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya, saujratna jadinya kelompok 1. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, sepakat ya? Jadi semuanya maksimal di awal, jangan sampai di tengah-tengah ada yang diperbaiki dalam artian ditambahkan atau dikurangi misalnya. Seadanya saja. Dan semaksimal mungkin, bukan seadanya, semaksimal mungkin di awal.
Berarti kalian di minggu ketiga ya, di minggu ketiga, berarti 2 minggu dari sekarang, saya lebihin dikit lah mungkin, kalian harus sudah menyetorkan makalah dan PowerPoint. Ini rincian materinya. Untuk kelompok 1 nanti kalian akan membahas terkait dengan energi dalam ekosistem dan siklus biogeokimia. Nah, yang dibahasnya itu nanti subbabnya ya, subbabnya atau submaterinya. Itu yang pertama ada hukum termodinamika 1 dan 2, kemudian konsep produktivitas, rantai makanan, jaring makanan, dan tingkat tropik, tipe-tipe dan pola-pola daur biogeokimia, pengkajian kuantitatif daur biogeokimia. Jadi nanti di kelompok 4 ini kalian akan punya 5 subbab atau 5 bagian materi yang harus kalian sampaikan. Ya. Dan jangan terlalu panjang lah. Saya ingin satu kali pemaparan itu sekitar 30 atau 45 menit lah maksimal. Nanti akan saya cut kalau misalnya lebih dari itu saat tampil ya. Ya kalau di-cut di tengah-tengah kan nggak enak juga. Jadi kalian harus memprediksi nih. Kalian bisa menyampaikan 40 menit misalnya maksimalnya itu seperti apa berarti materi. Ya apa ya? Pendek juga bukan berarti tidak rinci gitu ya. Jadi manfaatkan waktu sekecil atau sesingkat mungkin, tapi materi yang disampaikan sedetail mungkin. Kalau bisa seperti itu, silakan. Efektif nanti. Kemudian kelompok kedua kalian akan memaparkan tentang faktor-faktor pembatas. Nah, di sini yang akan dibahas adalah hukum minimum Leibniz, kemudian hukum toleransi Selford, kemudian konsep gabungan mengenai faktor-faktor pembatas. Nah, ini untuk kelompok 2. Mungkin ada yang bertanya juga di antara kalian, kenapa kok kelompok 2 cuma 3 subbagiannya ya, sedangkan kelompok 1 tadi ada 5. Nah, ini saya sudah mempertimbangkan kenapa secara jumlah itu tidak sama, karena secara bobot kedalaman itu berbeda. Jadi 3 yang untuk kelompok 2 ini itu materinya atau banyak materinya itu hampir sama dengan 5 bagian di kelompok 1. Jadi itu sudah saya pertimbangkan, sudah diseimbangkan sehingga memang masing-masing apa namanya masing-masing bagiannya itu sudah seimbang. Bentar ya. Bentar saya ada tamu dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Barusan sampai mana? Eh, sampai mana barusan? Sampai ke Presentasi kelompok 2 Pak, oke. cuma 3. Iya, iya, iya. Sampai presentasi kelompok 2 yang cuma 3. Jadi gitu ya. Pertimbangannya jadi kalian jangan lihat jumlah jumlah bagian dari bahasannya, tapi itu saya pertimbangkan menurut kedalamannya. Gitu. Jadi seakan-akan emang ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi kedalaman materinya saya rasa itu semuanya sudah seimbang. Gitu. Ya, jadi jangan menyesal karena banyak, jangan menyesal karena sedikit, karena itu sudah diperhitungkan keseimbangan. Oke, itu kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 akan dibahas mengenai asas dan konsep organisasi dalam taraf komunitas. Bentar, ada tamu lagi.
banyak tamu paket ternyata ya. Oke. Gejala dari pandemi ini berarti banyak paket-paket ekspedisi yang naik daun karena kita belanja dari rumah ya. Oke, selanjutnya di kelompok 3 ya. Ada materinya itu terkait asas dan konsep organisasi dalam taraf komunitas. Nah, di sini yang akan dibahas terkait konsep komunitas biotik, kemudian klasifikasi intrakomunitas dalam konsep dominan ekologi, kemudian ada pola dan dalam komunitas, dan ekoton, dan konsep efek tepi atau edge effect. Nah, mungkin kalau rekan-rekan di sini ada yang basicnya SMA-nya di IPA, ya, hal-hal ini tidak akan terlalu asing dengan kalian. Jadi seakan-akan kalian mengulangi apa yang kalian sudah pelajari di biologi ataupun di kimia ya, ketika di sekolah. Tapi tidak akan terlalu dalam sih. Kalau di sini kita akan dibahasnya, digabungkannya dengan geografi seperti apa gitu ya. Oke, untuk kelompok 4 yang akan dibahas terkait asas dan konsep organisasi dalam taraf populasi. Nah, ini kalau kita lihat dari jumlahnya ya, ini seakan-akan sangat banyak, sampai F subbagiannya ya. A, B, C, D, E, F. 6. Kalau yang tadi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, ini jangan bermurung hati ya kalau ada kelompok yang kebagian yang ini. Tidak apa-apa, sama saja. Saya sudah mempertimbangkan bahwa kedalaman materinya sama dengan yang 3 misalnya ya. Di sini akan dibahas tentang sifat-sifat kelompok populasi, kepadatan populasi dan indeks jumlah relatif, kemudian konsep dasar tentang laju atau rates, kemudian kelahiran atau natalitas dan kematian mortalitas, struktur populasi, pola persebaran intern, pengumpulan dan asas ale, isolasi dan teritorialitas, kemudian tipe-tipe interaksi antara dua jenis spesies. Nah, jadi setelah kelompok 4, nanti kalian akan UTS. Oke. Jadi setelah kelompok 4 beres, kalian nanti akan UTS. Materi UTS-nya adalah materi-materi yang disampaikan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Ya. Bentuk soal UTS-nya kita lihat nanti apakah essay gitu ya, atau apakah pilihan berganda dalam format kuis interaktif lewat media aplikasi gitu ya. Jadi nanti kalian bisa melihat nilai teman-teman kalian, balap poin gitu ya. Dulu tuh pakai aplikasi apa saya lupa, mungkin kalian masih ada yang ingat, pernah praktek juga. Jadi bisa diatur lah kalau terkait hal itu. Yang jelas pertemuan ke-8 kita akan UTS, kemudian setelah UTS kita langsung masuk pertemuan ke-9. Nah, di sini kelompok yang memaparkan bagian kelompok 5. Kelompok 5 ini dia akan membawakan materi terkait spesies individu dalam ekosistem. Jadi yang akan dibahas adalah konsep habitat dan relung ekologi, kemudian ekuivalen ekologi atau ecological equivalent, kemudian penggantian sifat atau karakter displacement, kemudian simpatri dan alopatri, kemudian ada seleksi alam, spesiasi alopatrik dan simpatrik, kemudian ada seleksi buatan atau penjinakan dan domestikasi. Ya, jadi nanti kalau kalian berminat jadi peternak, jadi apa gitu ya, nanti kalian akan dapat materinya di sini dalam segi geografinya itu seperti apa. Oke. Nah, itu untuk kelompok 5. Kemudian kelompok 6, nah ini lebih sedikit lagi, hanya 2 subbab ya. Ada perkembangan evolusi ekosistem. Ini materinya hanya ada 2. Ada strategi perkembangan ekosistem dan konsep klimaks. Nah, ini walaupun dia hanya 2, saya yakin dia tebal makalahnya itu mirip dengan yang tadi 6. Gitu ya. Karena materinya itu dalam satu subbabnya itu banyak. Jadi silahkan nanti kalian searching sendiri tentang hal tersebut masing-masing dan buktikan sendiri gitu ya. Oke, itu untuk kelompok 10. Kemudian kelompok 11 kita masuk untuk kelompok 7 yang tadi kelompok 6. Untuk kelompok 7 kita masuk ke pembahasan ekologi air tawar.
1. Karena di sini saya membagi ekologi air tawar itu ada ekologi air tawar 1 dan ekologi air tawar 2. Kalau ekologi air tawar 1 yang akan dibahas adalah terkait lingkungan air tawar, tipe-tipe dan faktor-faktor pembatasnya seperti apa, klasifikasi ekologis organisme air tawar, kemudian biota air tawar. Ya, itu untuk kelompok 7. Terus untuk kelompok 8, bentar ada ada paket lagi. Banjir paket ternyata ya. Semuanya sebelum Jumatan. Mungkin mereka setelah Jumatan rehat gitu. Oke, kita lanjutkan ke ekologi air tawar 2. Nah, di ekologi air tawar 2 ini itu untuk kelompok 8. Di sini untuk kelompok 8 akan membahas terkait komunitas lentik, kemudian danau, kolam, kemudian komunitas lotik atau air mengalir. Kalau tadi lentik itu dia air yang tergenang ya. Kalau lotik itu air yang mengalir. Kemudian ada zonasi longitudinal dari aliran air dan mata air. Itu bahasan dari kelompok 8. Kemudian untuk kelompok 9 ada yang disebut ekologi estuaria. Nah, bukan ekologi waria ya, estuaria. Jadi kalau estuaria ini adalah ekologi perbatasan antara darat dan laut. Nanti kalian akan mengerti terkait ini. Nanti akan disampaikan oleh kelompok 9. Yang pertama ada definisi dan macamnya, kemudian biota dan produktivitasnya seperti apa, kemudian potensi produksi makanannya seperti apa. Nah, ini abjadnya Fabulit ya, FDA. Ini belum saya perbaiki lagi. Oke. Selanjutnya ada ekologi darat. Nah, ini untuk kelompok 10, kelompok terakhir. Jadi kelompok terakhir itu bukan di pertemuan 15 ya. Kelompok terakhir itu di pertemuan 14. Baru nanti di pertemuan ke-15 ada pemaparan dosen 1 kali sampai sampai menyimpulkan lah istilahnya. Jadi ada materi terakhir di pertemuan ke-15, kemudian menyimpulkan. Aduh. Bukan paket kalau itu, istri baru pulang ya. Baru pulang dari sekolah. Nah, lanjutkan ya. Untuk pertemuan ke-14 ini, ekologi darat, itu kelompok 10, kelompok terakhir. Jadi yang akan dibahasnya itu terkait lingkungan darat, kemudian biota darat dan daerah-daerah biobiografinya, kemudian struktur umum dari komunitas darat, kemudian subsistem tanah, dan subsistem vegetasi. Ya, itu yang akan dibahas oleh kelompok 10 nanti. Nah, nanti untuk pertemuan ke-15 sebelum UAS, nah ini dosen kembali yang memaparkan sambil menyimpulkan seluruh perkuliahan pada semester ini di mata kuliah ekologi dan lingkungan. Yang akan dibahas terakhir ini adalah terkait isu permasalahan dan solusi atas terjadinya degradasi ekosistem. Seperti itu. Nanti yang akan dibahas terkait polusi tanah, polusi air, dan polusi udara, deforestasi atau pengundulan hutan, kemudian tragedi of the common, ini apa ya, ini kita lihat nanti saja, kemudian banjir, kemudian perubahan iklim global. Ini bahasan terakhir.
sambil menyimpulkan ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Nanti rekan-rekan akan UAS, dan materi UAS itu biasanya akan saya kasih itu dan saya bikin soalnya dari pertemuan ke-9 sampai ke-16. Jadi tidak diulas dari awal lagi untuk UAS ya. Jadi kalau UTS mau pertemuan 2 sampai 7 materinya, kalau UAS itu pertemuan 9 sampai 15. Nanti kalian tinggal konsentrasi saja di di materi-materi tersebut. Gitu. Bentuknya kayak gimana nanti kita lihat, bagusnya kayak gimana. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Adi udah mandi, Adi? Belum? Allah. Belum, kelihatan rambutnya ya, mengembang-ngembang. Mengembang-ngembang. Yang kalau pakai kerudung makan nggak kelihatan ya. Aduh, ayo yang lain ada yang tanyakan dulu? Silakan. Cukup? Ada yang tanyakan terkait tugas? Cukup, Pak. Cukup. Tugas paham? Paham, Pak. Jadi kalian hanya punya waktu 2,5 minggu ya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya di Google Classroom. Oleh karena itu pembagian kelompoknya saya harapkan sore ini sudah beres gitu ya. Sudah disimpulkan dan sudah dibagikan kelompok berapa. Gitu ya. Apalagi ya? Apakah di sini Pak Haji ini sudah bergabung atau belum? Ini beliau belum bergabung ya, masih. Nah. Oke, apalagi. Untuk minggu depan kita sepakati mau jam berapa? Karena kan kita masih punya 2 pertemuan sebelum presentasi kelompok. Kira-kira mau jam berapa? Masih digabungkan ya antara kelas A dan B dan C. Saya lihat untuk digabungkan di setelah Jumatan itu tidak memungkinkan. Karena kalian berseliweran dengan 2 mata kuliah lain gitu ya. Tapi kalau digabungkannya sebelum Jumatan itu masih oke. Saya kasih pilihannya gini, antara jam 7, jam 8 boleh, jam 9 boleh. Nanggung lah jam 9 mah. Jam 10 lah, 10 atau jam 8 atau 7. Silakan, Sok. Ada mata kuliah lain nggak di jam-jam itu? Nggak ada ya? Kosong, Pak. Nggak ada, Pak. Kosong. Ada yang saran jam 8.40. Ada lagi yang lain? Ada yang jam 10 juga. Oke, silakan. Mau jam berapa? Kalau jam 10 sih, kalau kayak sekarang, tanggungnya nanti kalau bagian saya nyampaikan materi itu mau Jumatan ya. Kalau mau, kalau yang range-nya jam 10, itu kita mulainya itu jam 9.40. Biar nanti jam 11.20 itu udah beres gitu. Itu yang kalau jam 10 ya. Kalau yang ada pilihan jam 10, berarti kita mulainya jam 9.40. Biar nanti jam 11.20 sudah beres. Biar laki-laki keburu Jumatan. Gitu ya. Kalau yang jam 8 sudah banyak. Cung yang jam 8. Saya mulainya jam 8 pas berarti. Bukan 8.40 ya. Karena nggak ada mata kuliah kan. 8 pas aja kalau mau jam 8. So, Krasen. Oh, banyak ya. Berapa nih? Sudah 30. Saya kasih waktu 5 detik lagi. Silahkan. Resen yang untuk jam 8. Bukan 8.40 ya, jam 8 berarti. Karena kan nggak ada mata kuliah lain kan. Jadi kita startnya jam 8 aja lah. Jangan tanggung 8.40 gitu. Jadi selesainya jam 9.40 nanti. Udah sekitar 47. 47 berarti udah lebih dari setengahnya. Ya udahlah. Sepakati saja jam 8 ya. Minggu depan dan minggu depannya lagi, berarti sampai pertemuan ketiga kita mulai jam
8. Oke, silakan boleh diturunkan lagi. Biar tidak terlalu siang, boleh lah. Nanti kita bikin kesepakatan lagi di pertemuan ketiga, kira-kira kalian maunya seperti apa ketika presentasi kelompok. Apakah akan dimulai jam 1 sampai jam 6 sesuai dengan jadwal yang sudah ada, atau kalian mau mulai di awal sampai Jumatan, gitu ya, 3 kelas, atau ada yang 1 kelas sebelum Jumatan, 2 kelas lagi setelah Jumatan juga boleh, atau 2 kelas sebelum Jumatan dan 1 kelas setelah Jumatan juga boleh. Kalau itu silahkan kalian bicarakan saja dengan teman seangkatan, dengan kelasnya masing-masing. Saya nanti tunggu keputusannya di pertemuan ketiga. Oke, cukup? Paham? Ada yang ditanyakan? Cukup? Suryani, cukup? Oke, Cukup, Pak. kalau cukup silahkan di screenshot untuk absen terakhir ya. Kita akhiri saja biar tidak lama. Siapa tadi teh? Septi ya yang tadi ya, yang absen. Slide pertama. Ya. Slide kedua. Riri masih ngacung, ada yang mau tanyakan Riri? Sudah cukup, Pak. Sudah. Oke. Berarti mah kram mungkinnya tangannya ya, masih ngacung gitu. Silakan, Pak. Oke. Sudah, Septi? Belum? Belum Pak, sinyalnya rada nge-lag. Oke. Yang kecil, fotoin dulu. Slide ketiga. Mutia itu lagi di kereta, Mutia? Halo? Oh. Mutia lagi di kereta mau kemana? Pulang. Oh. Dari Tasik. Dari Tasik mau pulang kemana? Mau ke Bogor. Oke. Kasihan ya untuk rekan-rekan tingkat 1, berarti semester 2 ya, dan semester 4 tingkat 2. Mereka ternyata sekarang harus dipanlenkan kembali, diliburkan kembali. Karena kasus COVID yang mulai naik lagi saya lihat di Tasik dan di seluruh wilayah lah bahkan ya. Jadi ada yang sudah kosan, udah ngontrak, tapi mereka harus pulang lagi ke rumah masing-masing. Kasihan juga. Tidak apa-apa lah, itu dinamikanya ya sekarang seperti itu. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di siang ini. Mungkin Pak Haji Nedinya juga sedang masih sibuk bimbingan dengan kakak tingkat kalian. Mudah-mudahan kalian semuanya disehatkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.